Oke, assalamualaikum. Halo teman-teman subscriber, kembali lagi bersama saya. Nah, untuk di video kali ini, saya akan membahas soal aplikasi pinjol EasyCash ya. Nah, di sini siapa nih yang galbay EasyCash? Tenang ya, teman-teman, gak usah takut dan jangan panik, jangan pusing, dan jangan sampai stres. Kenapa? Karena EasyCash ini adalah pinjol paling aman di Indonesia. Bahkan pinjol nomor satu paling aman di Indonesia. Nah, buat teman-teman dengar baik-baik ya. Yang pertama, pemilik aplikasi pinjol EasyCash ini dari PT Indonesia Fintovia Teknologi. Dan yang kedua, aplikasi EasyCash ini berstatus legal ya. Dan diawasi oleh OJK. Dan yang ketiga, jika kamu telat bayar atau galbay di aplikasi EasyCash, itu resikonya ada 3 ya teman-teman. Dan yang pertama, teman-teman masuk dalam slik OJK. Dan yang kedua, yaitu teman-teman ke daftar BI checking. Dan yang ketiga, yaitu debt collector. Nah, untuk aplikasi pinjol EasyCash ini adalah aplikasi pinjol legal yang sudah terdaftar oleh OJK. Artinya nama kita akan di blacklist oleh OJK, dan BI checking artinya skor kredit kita akan menjadi buruk ya. Dan yang ketiga, kita harus kuat mental menghadapi debt collector. Lanjut, yang keempat, aplikasi EasyCash ini tidak sebar data ya. Jadi buat teman-teman aman, 100% aman. Buat kalian yang masih belum sanggup membayar hutang di aplikasi pinjol EasyCash, tenang ya. Nah, lanjut, jika kita telat bayar atau galbay di aplikasi EasyCash, tenang, untuk aplikasi EasyCash ini rekening kita, ATM kita tidak akan bermasalah. Nah, lanjut, untuk aplikasi EasyCash ini mempunyai debt collector online yang akan selalu menagih hutang Anda melalui WhatsApp. Nah, kalau handphone kita ramai setiap hari dari jam 8 contohnya ya sampai jam 12 malam, menerima notifikasi dari pinjol itu normal ya teman-teman. Nah, Anda teman-teman gak usah takut. Kenapa? Karena setiap hutang itu pasti akan ada yang menagih. Hanya saja debt collector pinjol EasyCash itu akan menagihnya sedikit kasar, meneror, mengancam. Kita nggak usah takut ya teman-teman. Kalau handphone kita ramai gara-gara pinjol itu normal, jadi tenang saja, nggak usah takut. Nah, aplikasi EasyCash ini tidak akan menghubungi kantor kerja ya. Aman, EasyCash ini tidak akan menghubungi kantor kerja ataupun nomor kantor, tenang aja. Nah, EasyCash juga tidak keluar kondar ya, tidak menghubungi di luar kontak darurat. Dan EasyCash debt collector pinjolnya hanya mendatangi orang yang galbay di atas 10 juta. Buat kalian yang galbay di bawah 10 juta, tenang ya. Teman-teman masih bisa aman. Tapi debt collector EasyCash itu sopan bro. Mereka kalau misalkan datang ke rumah untuk menagih, contohnya teman-teman galbay 10 juta, maka debt collector akan datang ke rumah. Tetapi debt collector EasyCash ini sopan ya teman-teman. Jika kalian ajak ngobrol ya ngobrol, jika diajak makan ya makan, jika diajak ngopi ya ngopi ya. Ya, EasyCash ini sopan ya, ramah. Makanya saya sudah katakan tadi, EasyCash adalah pinjol yang paling aman di Indonesia. Tapi dengar baik-baik ya teman-teman. Di sini saya tidak mengajarkan Anda buat galbay. Kalau punya utang ya teman-teman wajib bayar ya. Tapi kalau nggak punya uang ya udah galbay saja dulu. Ada uang baru bayar. Nggak ada uang ya udah galbay. Nah, oke teman-teman, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol EasyCash, tenang ya. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Semuanya akan baik-baik saja. Fokus usaha, ibadah, berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu. Jalani hidup seperti biasa. Kembali hidup normal. Saya ingatkan satu hal buat kalian yang masih punya hutang di pinjol. Jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi hutang pinjol, seperti mencuri, merugikan orang lain,
gali lubang, tutup lubang, merugikan keluarga, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri hanya untuk melunasi hutang pinjol. Nah, teman-teman jangan lakukan itu ya. Nah, saya ulangi, ada uang bayar, kalau nggak ada uang ya udah galbay saja ya dulu. Oke ya teman-teman. Mungkin hanya segitu saja untuk penjelasan galbay tentang isi cash ataupun pinjaman isi cash. Nah, oke ya teman-teman, segitu saja. Semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.